Halo ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ferencius Tirensal Misa, minat PLT dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan jurnal kami yang berjudul Sinergisme Ekstrak Piper Aduncum dan Tephrosia vogeli terhadap penggerak batang padi. Padi merupakan salah satu komoditas pangan terpenting di dunia. Indonesia menempati urutan ketiga dalam penyediaan beras di dunia dan lebih dari 90% penduduk di Indonesia mengkonsumsi beras sebagai makanan pokoknya, mencapai 33,56 juta ton atau 9,66% dari total pasokan beras dunia FAO 2013. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di Indonesia per tahun adalah 1,49%. Berdasarkan data tersebut, total konsumsi beras domestik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dan kondisi ini akan menjadi tantangan dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia. Baik, perkenalkan nama saya Uce Nafahaning, NIM 1804060297, minat PLT 4. Di sini saya akan membawakan ringkasan materi kuliah pestisida dan teknik aplikasi. Hama merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam usaha peningkatan produksi padi. Hama penting pada pertanaman padi di Indonesia yaitu penggerek batang padi kuning atau PBPK, di mana PBPK dapat menyerang semua fase tumbuh tanaman padi, mulai dari fase pembibitan, fase anakan, hingga fase pembungaan. Dominasi penggerek batang padi kuning atas penggerek batang padi putih mencapai hampir 90%, baik pada tanaman padi yang ditanam serempak maupun yang tidak serempak. Untuk itu, diperlukan tindakan pengendalian yang tepat. Saat ini, tindakan pengendalian yang sering dilakukan petani untuk mengendalikan hama penggerek batang padi adalah pengendalian secara kimiawi. Penggunaan insektisida sintetik yang tidak bijaksana dapat menimbulkan dampak negatif, salah satunya yaitu terjadinya resistensi hama terhadap insektisida, hingga akhirnya populasi hama tidak dapat dikendalikan lagi dengan insektisida. Pengendalian hama dengan memanfaatkan potensi sumber daya hayati seperti insektisida nabati merupakan salah satu alternatif penting yang dapat diterapkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Yosep Roland Eninveto. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibahas oleh teman saya tadi. Berdasarkan hasil analisis Probit, diketahui bahwa LC50 dan LC95 ekstra PA Duncum masing-masing 0,175% dan 1,620%, sementara LC50 dan LC95 ekstrak T. vogeli masing-masing 0,126% dan 0,75%. Nah, jadi data tersebut menunjukkan bahwa ekstrak T. vogeli lebih beracun 1,4 kali lipat dibandingkan dengan ekstrak PA Duncum pada taraf LC50. Nah, tetapi pada taraf LC95 ekstrak PA Duncum lebih beracun 1,3 kali lipat daripada ekstrak vogeli pada larva instar 1 S. incertulas. Nah, jadi perbedaan toksisitas tersebut mungkin disebabkan oleh perbedaan kecepatan kerja senyawa aktifnya seiring dengan peningkatan konsentrasi ekstrak. Nah, jadi hal ini terlihat dari kemiringan garis regresi Probit ekstrak PA Duncum yang lebih curam dibandingkan dengan ekstrak T. vogeli. Nah, semakin curam kemiringan garis regresi berarti penebangan konsentrasinya sama akan peningkatan kematian serangga. Nah, uji dalam proporsi yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrak yang memiliki garis regresi yang lebih landai. Perkenalkan, nama saya Trivena Sofia Pitai. Dua jenis tumbuhan yang sudah diketahui aktivitas insektisidanya yaitu buah sirih hutan atau Piper anducum dan juga daun kacang babi atau Tephrosia vogeli. Selain digunakan dalam bentuk tunggal, beberapa ekstrak dari tumbuhan ini dapat digunakan dalam bentuk campuran. Menurut Nailufar, berdasarkan hasil penelitiannya pada tahun 2011, melaporkan bahwa campuran dari ekstrak Piper anducum dan juga Tephrosia vogeli pada nisbah konsentrasi 1/1, 1/5,
dan 5:1 bersifat sinergistik kuat terhadap larva instar 2 dari C. povanana. Ekstrak dari Piper anducum dan juga Treposia vogeli belum pernah diuji terhadap penggerek batang padi kuning. Penelitian ini bertujuan menentukan sinergisme ekstrak Piper anducum dan Treposia vogeli terhadap larva penggerek batang padi kuning. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang tingkat keefektifan ekstrak dari Piper anducum dan Treposia vogeli serta campuran dari kedua ekstrak tersebut sebagai alternatif pengendalian yang ramah lingkungan terhadap penggerek batang. Perkenalkan, nama saya Veronica Silvia Urani. Saya akan menjelaskan tentang bahan dan metode. Tempat penelitian, Laboratorium Fisiologi dan Toksologi Serangga, Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bahan 1. Persiapan tanaman padi. Padi yang digunakan adalah padi CV Ciherang yang berumur 40-50 hari setelah tanam. Bagian tanaman padi yang digunakan adalah pangkal batang yang dipotong dengan panjang 4 cm. Kelompok telur Ciporpaga incentulas diambil dari lahan petani dan kemudian dibawa ke laboratorium dan dirawat hingga menetas. Setelah telur menetas, larva dipindahkan ke batang padi muda sebagai tempat hidup dan makanan sementara selama 24 jam. Larva instar 1 yang berumur 24 jam setelah menetas digunakan untuk pengujian. Yang ketiga, ekstraksi bahan tumbuhan. Insektisida nabati yang digunakan untuk pengujian adalah ekstrak buah Piper aduncum dan daun Tephrosia vogeli. Buah Piper aduncum dan daun Tephrosia vogeli dipotong kecil-kecil lalu dikeringkan. Setiap bahan tumbuhan digiling menggunakan blender hingga menjadi serbuk. Kemudian diayak menggunakan pengayat kawat kasa berjalinan 0,5 mm. Menurut Nailufar 2011, perendaman diulang sebanyak 3 kali. Rendaman tersebut diaduk dan dibiarkan selama sekurang-kurangnya 24 jam. Cairan hasil rendaman disaring menggunakan corong kaca yang dialasi kertas saring Whatman nomor 41 dengan diameter 185 mm dan ditampung dalam labu penguap. Hasil saringan diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu 50 derajat Celcius dan tekanan 240 bar sehingga diperoleh ekstrak kasar. Setiap ekstrak yang diperoleh disimpan dalam lemari pendingin pada suhu kurang lebih 4,0 derajat Celcius hingga saat digunakan untuk pengujian. Metode yang selanjutnya yang digunakan adalah metode pengujian uji toksisitas ekstrak tunggal. Ekstrak Piper aduncum dan Tephrosia vogeli masing-masing diuji pada 6 taraf konsentrasi yang diharapkan dapat mengakibatkan kematian serangga uji seantara 15% dan 95% yang ditentukan berdasarkan uji pendahuluan. Taraf konsentrasi ekstrak Piper aduncum yang diuji ialah 0,10%, 0,23%, 0,36%, 0,49%, 0,62%, dan 0,75%. Sementara ekstrak Treposia vogeli diuji pada taraf konsentrasi 0,08%, 0,20%, 0,30%, 0,40%, 0,50%, dan 0,60%. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan metode celup batang padi, di mana setiap ekstrak dicampur dengan pelarut metanol dan pengemulsi Twin 80 dengan perbandingan 5:1 dan kemudian ditambahkan Aquedes sehingga didapatkan suspensi dengan konsentrasi yang diinginkan. Menurut Abizar dan Prijono tahun 2010 bahwa semua ekstrak suspensi dikocok dengan menggunakan pengocok ultrasonik untuk mencampurkan secara merata ekstrak tersebut ke dalam air.
Sebagai larutan kontrol digunakan Aquades yang hanya mengandung pelarut metanol dan pengemulsi twin 85/1 dengan konsentrasi 1,2%. Potongan batang padi berukuran 4 cm dicelupkan ke dalam suspensi ekstrak dengan konsentrasi tertentu sampai basah merata, kemudian dikeringkan di atas kertas stensil. Potongan batang padi kontrol dicelupkan dalam larutan kontrol. Setiap potongan batang padi, perlakuan dan batang padi kontrol diletakkan secara terpisah dalam nampan plastik 16 sel, kemudian ke dalam setiap sel dimasukkan satu larva instar Scripporpoga incertulas. Nampan plastik tersebut selanjutnya ditutup rapat agar larva uji tidak keluar. Untuk setiap perlakuan digunakan 40 larva dan larva dibiarkan makan selama 72 jam. Jumlah larva yang mati dicatat pada 72 jam setelah perlakuan yang disingkat JPS. Data mortalitas serangga uji diolah dengan analisis probit menggunakan program PoloPC menurut Leora Software tahun 1980. Toksisitas ekstrak campuran. Ekstrak P. aduncum dan T. fogeli juga diuji dalam bentuk campuran pada nisbah konsentrasi 1:1, 2:1, dan 1:2 dengan 6 taraf konsentrasi yang ditentukan berdasarkan hasil pengujian toksisitas ekstrak juga di atas. 6 taraf konsentrasi yang diuji ialah 0,20%, 0,035%, 0,055%, 0,075%, 0,105%, dan 0,140%. Cara pengujian dan waktu pengamatan pada uji ekstrak campuran sama seperti pada uji toksisitas ekstrak tunggal. Data mortalitas 70 AJSP diolah dengan analisis probit menggunakan program PoloPC seperti di atas. Sifat aktivitas campuran ekstrak P. aduncum dan T. fogeli dianalisis dengan menghitung indeks kombinasi pada taraf LC50 dan LC95. Indeks kombinasi IK pada taraf LCX tersebut dihitung dengan rumus Dokut, Chow dan Talalay 1984. P. aduncum yang dalam campurannya mengakibatkan mortalitas X, misalnya 50% dan 95%. Nilai LCX tersebut diperoleh dengan cara mengalihkan LCX cm campuran dengan proporsi konsentrasi ekstrak dalam campuran. Kategori sifat interaksi campuran adalah sebagai berikut. Diadaptasi dari Gizi 1996. A. Bila IK kurang dari 0,5, komponen campuran bersifat sinergistik kuat. B. Bila 0,5 kurang dari IK kurang dari 0,77, komponen campuran bersifat sinergistik lemah. C. Bila 0,77 kurang dari IK kurang dari 1,43, komponen campuran bersifat aditif. D. Bila IK kurang lebih dari 1,43, komponen campuran bersifat antagonistik. Perkenalkan, nama saya Yohanes Andi Bardolo. Saya dari kelompok 8 ingin melanjutkan presentasi toksisitas ekstrak tunggal. Secara umum, baik perlakuan dengan ekstrak P. aduncum maupun ekstrak T. fogeli pada ke-6 taraf konsentrasi dapat mematikan serangga uji antara 40 dan 95%. Pada konsentrasi 0,10%, perlakuan dengan ekstrak P. aduncum dapat mematikan serangga uji hingga 40%. Perlakuan dengan ekstrak P. aduncum pada kisaran konsentrasi 0,23 sampai 0,75% dapat mematikan serangga uji sebesar 62,5 sampai 90%. Pada taraf konsentrasi 0,8%, perlakuan dengan ekstrak T. fogeli sudah mengakibatkan kematian serangga uji sampai 50%.
pada kisaran konsentrasi 0,20 sampai 0,60%. Perlakuan dengan ekstrak tefogeli dapat mematikan serangga uji sebesar 60 sampai 95%. Secara umum terlihat bahwa tingkat kematian serangga uji meningkat dengan makin tingginya konsentrasi ekstrak. Perlakuan dengan ekstrak P. aduncum dan tefogeli masing-masing pada konsentrasi 0,62 dan 0,60% dapat mematikan 80% serangga uji, sehingga kedua ekstrak tersebut dipandang berpotensi baik untuk digunakan sebagai insektisida nabati. Dadang dan Prijono 2008 menyatakan bahwa insektisida nabati yang diekstrak dengan pelarut organik dikatakan memiliki potensi yang baik bila ada konsentrasi kurang lebih sama dengan 1%, sudah dapat mengakibatkan mortalitas serangga uji lebih besar sama dengan 80%. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Poradakunya, minat perlindungan tanaman. Toksisitas ekstrak campuran. Seperti halnya pada perlakuan dengan ekstrak tunggal P. aduncum dan tefogeli, perlakuan dengan campuran ekstrak P. aduncum dan ekstrak tefogeli pada 3 nisbah konsentrasi mengakibatkan kematian larva S. incertulas yang makin meningkat dengan makin tingginya konsentrasi ekstrak campuran tersebut. Campuran ekstrak P. aduncum dan tefogeli pada nisbah konsentrasi 2:1 dan 1:2 lebih efektif daripada campuran 1:1 karena pada taraf konsentrasi terendah yaitu 0,020%, campuran 2:1 dan 1:2 dapat mematikan lebih dari 50% serangga uji. Berdasarkan hasil analisis probit diketahui bahwa LC50 campuran ekstrak P. aduncum dan tefogeli dengan nisbah konsentrasi 1:1, 2:1 dan 1:2 berturut-turut 0,056%, 0,025% dan 0,016%. Sementara nilai LC95-nya berturut-turut 0,143%, 0,149% dan 0,083%. Data tersebut menunjukkan bahwa pada taraf LC50, campuran ekstrak P. aduncum dan tefogeli pada ketiga nisbah konsentrasi lebih beracun 3,13 sampai 10,94 kali lipat dibandingkan dengan ekstrak tunggal P. aduncum dan lebih beracun 2,25 sampai 7,87 kali lipat dibandingkan dengan ekstrak tunggal tefogeli. Berdasarkan data tersebut juga diketahui bahwa di antara ketiga nisbah konsentrasi, campuran ekstrak dengan nisbah konsentrasi 1:2 merupakan campuran ekstrak yang paling beracun terhadap larva S. incertulas. Perkenalkan, nama saya Yulanda Natun, NIM 1804060241. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman Yuni. Kita langsung saja pada tabel 5. Sifat aktivitas campuran ekstrak P. aduncum dan tefogeli pada 3 nisbah konsentrasi terhadap larva instar 1S incertulas pada 72 jam setelah perlakuan. Pencampuran ekstrak P. aduncum dan tefogeli dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui sifat aktivitas campuran kedua ekstrak jika diaplikasikan secara bersamaan. Selain itu, pencampuran insektisida nabati biasanya dimaksudkan untuk meningkatkan keefektifan atau meningkatkan spektrum aktivitas insektisida nabati sehingga beberapa jenis hama dapat dikendalikan sekaligus. Pencampuran tersebut juga dapat mengatasi keterbatasan bahan baku insektisida nabati di tingkat petani karena tumbuhan sumber insektisida nabati
tidak selalu terdapat melimpah di setiap daerah. Hasim 2011 melaporkan bahwa komponen utama dalam fraksi aktif ekstra buah P. aduncum adalah dilapiol. Senyawa tersebut mengandung gugus metilendioksivinil atau MDF yang merupakan ciri senyawa bekerja sebagai penghambat enzim polisubstrat monooksigenase atau PSMO. PSMO berperan menurunkan daya racun senyawa toksik di dalam sel dengan cara mengoksidasi berbagai jenis senyawa racun dari luar tubuh dan limbah metabolisme di dalam tubuh serangga. Perkenalkan, nama saya Yuta Asunta. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan dari teman-teman di atas. Kesimpulannya yaitu campuran ekstrak buah P. adunsum dan daun T. vogeli pada nisbah konsentrasi 1:1, 2:1, dan 1:2 lebih beracun daripada ekstrak tunggalnya dan bersifat sinergis terhadap larva penggerek batang padi kuning S. intersulas. Urutan toksisitas campuran ekstrak tersebut pada taraf LC50 dan yang paling beracun terhadap larva S. intersulas ialah campuran ekstrak dengan nisbah 1:2, 2:1, dan 1:1. Selain efektif terhadap serangga, uji campuran ekstrak P. adunsum dan T. vogeli tidak fitotoksik terhadap batang padi yang digunakan dalam pengujian. Dengan demikian, campuran ekstrak tersebut, khususnya dengan nisbah konsentrasi 1:2, berpotensi untuk digunakan sebagai alternatif pengendalian terhadap larva S. intersulas. Sekian dan terima kasih.